Prospek masa depan Chelsea resmi berlabuh ke Newcastle. Chelsea melepas salah satu pemain yang prospek untuk masa depan, Lewis Hall. Pemain berusia 18 tahun itu berlabuh ke Newcastle. Status Hall sebagai penggawa The Magpies masih bersifat pinjaman. Durasi peminjamannya hanya selama musim 2023-2024 bergulir. Namun di dalam kesepakatan peminjaman, Newcastle punya kewajiban membeli pemain berposisi sebagai bek kiri ini seharga 28 juta pound sterling. Kewajiban untuk membeli itu hanya akan aktif jika sejumlah syarat dan kondisi terpenuhi selama masa peminjaman berlangsung. Folarin Balogun ada di dalam daftar incaran Chelsea. Chelsea masih memerlukan seorang pemain sayap sebelum bursa transfer musim panas 2023. Di antara nama-nama yang diincar, terdapat pemain Arsenal, Folarin Balogun. Chelsea sebenarnya sudah mantap dengan satu pemain untuk mengisi kebutuhan tersebut. Ia adalah Michael Olise yang bermain untuk Crystal Palace. Hanya saja, pemain berusia 21 tahun itu tidak tergiur untuk pindah ke Chelsea. Tidak adanya jaminan bermain reguler bersama The Blues jadi salah satu alasannya. Selain itu, Palace memang berat hati melepas salah satu bintang mudanya tersebut. Pemain asal Inggris ini langsung disodori kontrak baru berdurasi 4 tahun. Steven Gerrard tidak pernah tertarik bawa Mason Greenwood ke Al-Ettifaq. Rumor yang mengaitkan Mason Greenwood dengan Al-Ettifaq langsung direspons oleh Steven Gerrard selaku manajer. Ia membantah keras rumor tersebut. Greenwood dipastikan tidak lagi jadi penggawa Manchester United. Keputusan ini sudah diterbitkan melalui pernyataan resmi klub. Kasus yang sempat menimpa Greenwood dan menyeretnya ke meja hijau jadi alasan terbesar Man United akan melepas pemain berusia 21 tahun tersebut. Seiring dengan pernyataan resmi itu, banyak klub bersiap untuk memboyongnya. Al-Ettifaq salah satu klub yang dikabarkan tertarik memboyongnya. Sebelumnya dilaporkan, Al-Ettifaq siap menggoda Greenwood dengan kontrak mewah. 10 juta pound sterling per musim dijanjikan dalam kontraknya. Namun, laporan ini langsung dibantah oleh Gerrard tidak lama setelahnya. Manajer baru Al-Ettifaq itu merespons lewat cerita akun Instagram pribadinya. Gerrard mengunggah laporan yang mengaitkan Greenwood dengan Al-Ettifaq, lalu menuliskan, berita bohong. Banding dikabulkan, sanksi kartu merah Alexis Mac Allister resmi dicabut. Sebuah kabar bagus untuk para penggemar Liverpool karena kartu merah Alexis Mac Allister saat melawan Bournemouth telah dibatalkan oleh FA setelah banding yang diajukan klub terhadap larangan 3 pertandingan sang gelandang dinyatakan berhasil. Pemain timnas Argentina itu mendapat kartu merah langsung karena aksinya terhadap Ryan Christie pada menit ke-58 dalam pertandingan di Anfield, meskipun Terets mencetak gol ketiga tak lama setelah itu dan mengamankan 3 poin dengan bermain 10 orang. Jurgen Klopp sampai mencapnya sebagai sebuah kesalahan setelah itu dan mengkonfirmasi bahwa Liverpool akan mengajukan banding atas peristiwa tersebut. Pemenang Piala Dunia ini sejatinya akan diskors untuk 3 pertandingan Liverpool berikutnya yakni melawan Newcastle, Aston Villa, dan Wolves. Namun ia tidak akan menjalani hukuman larangan bertanding tersebut. Dengan banding yang sudah dikabulkan, Mac Allister akan tersedia untuk pertandingan-pertandingan tersebut, dimulai dengan pertandingan besar di St. James' Park pada hari Minggu setelah panel independen berpihak pada Liverpool. Gak dulu, Liverpool sudah ajukan penawaran untuk Andre, tapi ditolak Fluminense. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan telah melepas penawaran sebesar 25 juta pounds untuk Andre Trindade tapi ditolak oleh Fluminense. Liverpool sedang mencari gelandang bertahan baru pada musim panas 2023 ini. Mereka sebelumnya sudah berusaha mendatangkan Moises Caicedo dari Brighton, tapi usaha mereka gagal karena Caicedo memilih gabung Chelsea. Liverpool juga coba merekrut Romeo Lavia dari Southampton. Namun usaha mereka kembali gagal. Pasalnya Lavia juga memilih gabung Chelsea. Ultimatum Fiorentina untuk Manchester United, tawaran untuk Sofyan Amrabat ditunggu paling lama 3 hari. Fiorentina mulai kesal dengan rumor transfer Sofyan Amrabat yang tidak kunjung rampung. Alhasil, ultimatum pun diberikan agar segera mengajukan tawaran paling lama 3 hari ke depan. Amrabat sudah jadi incaran banyak klub besar Eropa sejak Januari 2022 lalu. Penampilannya yang impresif bersama timnas Maroko di Piala Dunia 2022 jadi salah satu sampel menilai kemampuannya. Saat itu, Fiorentina belum berkenan menjualnya. Baru di musim panas 2023, Fiorentina akhirnya bersedia melepas sang pemain dengan harga yang tepat. Keputusan tersebut jadi kabar baik bagi sejumlah peminat Amrabat, seperti Manchester United, Liverpool, dan Atletico Madrid.
AS Roma login ramaikan perburuan Romelu Lukaku. Di tengah situasinya bersama Chelsea yang tak menentu, Romelu Lukaku tak kehabisan peminat untuk menggaetnya. Terbaru, AS Roma menjadi klub anyar yang memantau sang pemain saat mereka ingin menambah daya gedor serangan. Roma tampaknya tak gegabah dan menunggu hingga penutupan bursa transfer sebelum membuat langkah untuk mendapatkan pemain timnas Belgia itu. Direktur olahraga Thiago Pinto tahu bahwa kesepakatan untuk Lukaku akan mahal, dengan The Blues ingin mendapatkan bayaran yang besar untuk mantan pemain dengan rekor transfer mereka. Dia juga memiliki gaji yang sangat besar dan harus menerima pemotongan gaji andai mau bergabung dengan Roma. Giallorossi akan berusaha untuk mendapatkan Lukaku di jam-jam terakhir bursa transfer, dan CEO Linasso Ulouko akan segera pergi ke London untuk berbicara dengan Chelsea. Kejutan, MU ingin boyong Ivan Toney pada bursa transfer Januari. Manchester United tampaknya masih belum puas dengan komposisi lini depan mereka. Kini, mereka mengincar striker milik Brentford, Ivan Toney, untuk didatangkan pada bursa transfer musim dingin mendatang. Pemain berusia 27 tahun itu memiliki 18 bulan tersisa dalam kontraknya saat ini bersama TBS dan pada bulan Januari mendatang, ia sudah kembali dari larangan bermain selama 8 bulan. Man United mengalami situasi yang beragam pada musim panas ini, dengan penampilan mereka di lapangan yang menuntut mereka untuk melakukan lebih banyak pekerjaan di pasar. Rekrutan baru, Andre Onana, telah membuktikan kemampuannya di awal musim dengan mencetak clean sheet di pekan perdana. Mason Mount, di sisi lain, tampil kurang memuaskan, sedangkan sang penyerang baru, Rasmus Højlund, masih belum dapat bermain karena masih belum pulih dari cedera. Legenda Bayern Munich yakin betul klub kesayangannya ini dibodoh-bodohi Tottenham untuk angkut Kane 100 juta pound. Di mata Lothar Matthaus, Spurs melakukan pemerasan pada Bayern karena tahu sangat menginginkan Kane. Pemain legendaris Bayern Munich Lothar Matthaus menyerang Tottenham Hotspur yang baru saja menjual Harry Kane ke klub kesayangannya itu senilai 100 juta pound. Setelah sebelumnya beberapa tokoh Bayern angkat suara mengenai kesepakatan yang dinilai tak masuk akal dan lebih condong seperti membodoh-bodohi, kini Matthaus juga menyuarakan rasa geramnya terhadap klub Liga Primer Inggris itu. Bukan tanpa alasan. Di mata Matthaus, untuk pemain berusia 30 tahun dengan kontrak tersisa 1 tahun lagi sementara harga jualnya mencapai 100 juta pound adalah sebuah lelucon. Manchester United dan Liverpool adu kuat-kuatan beri kontrak menggiurkan untuk gelandang muda Bayern Munich Ryan Gravenberch. Dua IPL ini sama-sama berhasrat besar untuk mendapatkan jasa Gravenberch sebelum bursa transfer ditutup. Klub-klub top Liga Primer Inggris masih berjuang untuk mengamankan tanda tangan bintang muda Belanda Ryan Gravenberch di bursa transfer musim panas ini. Gelandang milik Bayern Munich itu menjadi properti panas di jendela transfer kali ini, kendati dia tidak banyak mendapatkan menit bermain di musim lalu di kancah Bundesliga Jerman. Namun menurut Mirror, dua Manchester United dan Liverpool sangat berhasrat untuk mendapatkan tanda tangan gelandang jangkung berusia 21 tahun tersebut. Beberapa sumber lain menyebut, kedua klub itu bahkan saat ini sedang adu kuat-kuatan siapa yang bisa memberi kontrak menggiurkan untuk Gravenberch agar yang bersangkutan mau berlabuh di Liga Primer musim ini. Kendati demikian, Bayern belum mengambil sikap jelas apakah mereka bersedia melepas gelandang mudanya itu, mengingat mereka masih ingin memberi kepercayaan pada sang pemain. Jika datang penawaran menarik dari Man United dan Liverpool, bisa saja Bayern berubah haluan dengan melepas Gravenberch. Marco Pellegrino jadi pemain AC Milan. AC Milan kembali mendatangkan pemain baru. Marco Pellegrino menjadi rekrutan terbaru mereka pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Milan mendatangkan Pellegrino dari klub asal Argentina Atletico Platense. Pemain bertahan berusia 21 tahun ini direkrut secara permanen. Menurut Sky Sport Italia, Pellegrino ditebus dengan biaya 3,5 juta euro plus bonus yang mencapai 2 juta euro. Selain itu, Atletico Platense juga mendapatkan 10% dari penjualan sang pemain di masa depan. Pellegrino diikat dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau sampai 2028. Dia akan mengenakan nomor punggung 31 di klub barunya. Aaron Ramsey gabung Burnley, pengumuman transfernya pakai konten ala Barbie. Burnley mendapat tambahan amunisi baru pada musim panas ini. Klub berjuluk The Clarets itu resmi mengontrak Aaron Ramsey dari Aston Villa. Burnley tidak mengumumkan biaya transfer Ramsey. Namun, BBC menyebut gelandang muda asal Inggris itu digaet dengan biaya sekitar 12 juta euro.
Ramsey menandatangani kontrak 5 tahun di Turf Moor. Gelandang berusia 20 tahun itu menjadi rekrutan ke-11 bagi manajer Vincent Kompany pada musim panas ini. Ramsey mengaku sangat senang bergabung dengan Burnley. Dia pun juga sudah tidak sabar untuk memulai petualangan baru bersama The Clarets. Bruno Fernandes dianggap tak layak jadi kapten MU. Mantan bintang Chelsea Andy Townsend menilai Bruno Fernandes tidak layak mengenakan ban kapten Manchester United. Harry Maguire sebelumnya merupakan kapten Manchester United, sedangkan Bruno Fernandes didapuk sebagai wakil. Namun, Erik ten Hag melakukan pergantian kapten pada musim panas ini. Dia mencabut ban kapten dari Maguire. Setan Merah tidak membutuhkan waktu lama untuk mencari kapten baru. Bruno Fernandes kemudian ditunjuk sebagai kapten utama menjelang musim 2023-2024. Townsend menegaskan bahwa gelandang asal Portugal itu bukanlah sosok pemimpin dan mengklaim bahwa klub-klub saat ini menjadikan pemainnya sebagai kapten karena hanya untuk mempertahankan mereka. Yang kayak begini belum pernah berhasil, perjudian Mikel Arteta di Arsenal terancam gagal. Legenda Manchester United Gary Neville mempertanyakan perjudian Mikel Arteta mendatangkan David Raya ke Arsenal. Ada apa? Posisi kiper cadangan Arsenal kosong setelah mereka melepas Matt Turner ke Nottingham Forest awal bulan ini. Tetapi, alih-alih mendatangkan penjaga gawang kelas 2 untuk melapisi Aaron Ramsdale, The Gunners malah meminjam David Raya dari Brentford pada 15 Agustus kemarin untuk memperketat persaingan posisi nomor 1. Legenda Manchester United Gary Neville merasa keputusan Mikel Arteta ini bukan langkah bijak. Menurutnya, kiper adalah satu posisi yang membutuhkan jaminan status pemain utama alih-alih persaingan. Ditanya apakah kehadiran Raya bisa menjadi sumber masalah bagi Arsenal, Neville menjawab pada Sky Sports, "Ya, saya sudah pernah mengatakan ini sebelumnya, saya tak suka ada persaingan di posisi kiper.